Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pribadi tidak akan menceritakan tentang kisah apa-apa. Pribadi itu ingin menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat indah yang pribadi dapat dari almarhum Mas Pri GS. Almarhum Mas Pri GS ini budayawan asal Semarang, tapi sangat dekat dengan santri, sangat dekat dengan ulama, sangat dekat dengan Mbah Mus ya, Gus Mus itu. Pokoknya penuh nuansa Islami dan sufistik. Tapi beliau budayawan, lebih dikenal budayawan. Ilmunya sangat luas, wawasannya sangat luas, luar biasa. Almarhum Mas Pri GS. Beliau pernah berkata bahwasanya ini, mohon maaf jika salah-salah ya. Jadi pribadi pernah baca dan pribadi hafal secara maknanya. Tapi secara kalimat kata-katanya redaksinya takut salah ya, takut salah gitu. Pokoknya secara maknanya seperti inilah, bil makna gitulah. Eee, Ketika kita sedang sakit, kita tuh bukan hanya fokus untuk menyembuh, tapi kita itu harus bisa ketika lagi sakit sampai tahap mengindah. Jadi ketika sakit, kita harus bisa untuk menyembuh dan harus bisa untuk mengindah. Sakit, menyembuh, mengindah. Kata Mas Burges gitu, kurang lebih kata-katanya. Ini pribadi baca tuh indah banget kata-kata ini ya. Sangat enak didengar, sangat senang menerimanya gitu. Nah, ya berjalan dengan waktu, terus dipikirkan, terus dihayati, direnungkan, ditafakuri, sampai pribadi dapat apa ya? Dapat pemikiran, tiba-tiba kepikiran nyambung dengan suatu ayat. Inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Nah, sesungguhnya dalam konsep agama, sesungguhnya ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, pasti akan ada yusro, kesenangan, kebahagiaan. Nah, itu nyambung, sakit, menyembuh, mengindah. Bukan hanya untuk sembuh, tapi mengindah. Nyembuh itu kan dalam artian balik di posisi asal. Tadinya sehat, sakit, nyembuh, balik di posisi sehat, tapi harus mengindah. Wah, luar biasa kata-kata beliau ini. Nyambung dengan itu, inna ma'al usri yusro. Ya ini boleh boleh dibantah ya, ini pemikiran pribadi sendiri, dapat sendiri, terserah mau nggak terima bebas. Pribadi hanya mengabadikan di YouTube supaya bisa jadi kenang-kenangan buat pribadi sendiri, intinya bukan buat orang lain. Terserah aja mau diambil hikmah silakan, mau nggak terserah. Jadi ternyata omongan Mas Briges itu ini pribadi kurang tahu ya apakah Mas Briges ini ketika mengucapkan kalimat itu memang disadur. Kalau bahasa sastra itu ada iktibas, tapi ini versi terjemahnya ya, iktibas gitu. Kalau bahasa balaghah gitu ada iktibas namanya. Apakah ini disadur memang dari ayat tersebut? Apakah Mas Briges juga nggak sengaja gitu? Hanya pribadi menemukan nyambung dengan inna ma'al usri yusro. Sedangkan dalam inna ma'al usri yusro itu ketika usro kesusahan itu ada alif lamnya. Alif lam itu artinya ma'rifat. Ada alif lam artinya ma'rifat. Kesusahan itu kita tahu dan bentuknya hanya sedikit satu, kita tahu ma'rifat. Terbatas lah, hanya sedikit. Kita tahu kesusahan satu, dua, tiga, jelas kelihatan ma'rifat. Ada alif lamnya usro. Tapi ketika yusro nggak ada alif lamnya. Itu nakiroh menunjukkan yusro itu kebahagiaan itu, kesenangan itu lebih baik, lebih banyak, kelapangan jalan keluarnya itu banyak. Berbagai macam versi, hanya kadang manusianya aja yang menutup. Nah itu kan dari segi ini pribadi bukan penafsir ya, bukan penafsir Al-Quran. Masih jauh lah, jauh banget. Ini mah aja ambil hikmah aja, ambil hikmah. Bukan menafsiri tapi ambil hikmah aja ini mah. Jadi ketika usro dengan alif lam itu artinya makrifat. Jadi makrifat itu ya kita tahu jelas. Ini masalahnya jelas tahu, bahkan sedikit bisa kehitung. Tapi ketika yusro itu nakiro tanpa alif lam. Artinya apa? Yusro itu kelapangan, kebahagiaan yang tanpa batas. Ya, hanya manusianya aja kadang yang susah bersyukur, susah menerima, susah ambil hikmah gitu. Ini Masya Allah, begitu baiknya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia dengan ayat ini ya. Jadi ayolah Mas Pri GS itu menyuruh kita untuk seperti itu. Ayolah ambil yusro, bukan hanya kembali ke asal. Ada masalah selesai kembali ke asal, tapi ambil hikmahnya, ambil yusronya, kebahagiaannya, mengindahnya itu apa? Bukan hanya sakit menyembuh selesai, tapi menyembuh dan mengindah. Oh, ini kalau diperdalam lagi bisa sampai
30 menit, sejam, 2 jam ini. Dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks masalah dicontoh-contohkan. Pokoknya intinya gitulah. Jadi bareng-bareng kita bisa mengamalkan ayat itu. Jadi kita tuh sebenarnya ketika dikasih kesulitan, pasti Allah kasih yusronya itu banyak dan jalan keluarnya itu banyak. Cuma kitanya aja yang kadang tertutup. Nah itulah eh dari kata-kata beliau itu menjadi apa ya, renungan buat kita, refleksi buat kita ya. Sehingga kita itu fokus untuk mengindah. Nanti akan dibimbing lah, nanti akan dibimbing dengan sendirinya, berusaha terus sehingga nanti yang ada kita husnudzon terus kepada Allah. Itulah mungkin rahasianya ya. Ilmu husnudzonnya para wali ketika dikasih masalah malah alhamdulillah itu mungkin di sini ya. Kita mungkin dengar banyak orang soleh itu yang ketika dikasih musibah malah alhamdulillah, alhamdulillah. Ya mungkin kita nggak kegambar kan? Mungkin gambaran kita yang awam ya pokoknya husnudzon aja. Husnudon, husnudon, tapi dengan ilmu ini tambah mudah mungkin kita untuk husnudon. Kita yakin ada yusro setelahnya. Kita yakin berarti ketika ya minimal kita diberi ampunan lah. Tidak ada dalam hadisnya, tidak ada duri yang menancap ke tangan kita, duri aja menyakiti kita. Kalau kita sabar ikhlas menerima, jadi ampunan. Itu udah yusro yang luar biasa sebenarnya. Jadi dengan ilmu ini lebih mudah untuk itu, misalkan kebentur tembok, alhamdulillah. Kesandung jatuh, alhamdulillah. Itu kalau diilmuin kayak gini kan, diilmuin gitu, lebih mudah mungkin membantu lah, membantu untuk lebih mudah. Jadi direnungkan lagi, ditafakurin lagi supaya kita bisa alhamdulillah dalam keadaan apapun. Memang susah, susah sekali tapi belajar, belajar. Ketika diputusin kekasih ya alhamdulillah. Ketika dicuri alhamdulillah. Ini susah tapi perlu belajar. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.